bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita akan memulai doa sebelum belajar terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss ingin mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan 5M. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menentukan satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi dan menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Oke, sekarang kita masuk ke tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya di subtema kedua, perubahan energi di pembelajaran pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di subtema kedua di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Nah, di sini jawabannya, pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Energi yang terjadi di dalam tubuh kita adalah energi kimia menjadi energi gerak. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Nah, di sini ada perubahan energi di rumah dan perubahan energi di sekolah. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Lalu untuk peristiwa perubahan energi di sekolah itu perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Lalu peristiwa perubahan energi di rumah, perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Peristiwa perubahan energi di sekolah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi. Peristiwa perubahan energi di rumah, perubahan energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Peristiwa perubahan energi di sekolah, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat penjaga sekolah memukul bel sekolah.
Peristiwa perubahan energi di rumah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat mendengarkan radio. Peristiwa perubahan energi di sekolah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya saat menyalakan komputer. Perubahan energi di rumah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak saat ibu menyalakan blender. Peristiwa perubahan energi di sekolah, perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berolahraga. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian, Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa, jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Nah, di sini waktu selesai latihan sama dengan waktu mulai ditambah lama latihan. Ya, jadi di sini Lani berlatih itu sejak pukul 12.30. Nah, ditambah 1 jam. Ya, di sini ada tulisannya 1 jam. Nah, di sini kita tulis 12.30 ditambah 1. Nah, untuk angka satunya kita letakkan di bawahnya angka 2, ya. Nah, jadi di sini jam 12.30 ya ditambah 1 jam itu menjadi 13.30. Nah, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit ya. Jadi 60 menit itu ditambahkan 30 menit ya, jadi 90 menit. Nah, di sini ini untuk cara yang kedua. Jadi 12.30 ditambah 60 menit ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, hasilnya jam 13.30 ya. Jadi sama saja. Nah, untuk jarum pendeknya itu ada di angka tengah-tengah angka 1 dan angka 2. Lalu jarum panjangnya ada di angka 6 ya. Ini adalah menunjukkan pukul setengah 2 siang atau jam 13.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Berapa lama Lani tidur siang? Nah, di sini lama Lani tidur sama dengan waktu bangun dikurang waktu mulai tidur. Ya, jadi Lani mulai tidur itu pukul 13.30. Nah, di sini kita tulis caranya yaitu jam 16.00 ini adalah waktu Lani bangun dan untuk jam 13.30 itu waktu Lani tidur ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi 0 dikurang 0 yaitu 0. Nah, di sini 0-nya itu kita ganti dengan angka 6. Mengapa? Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, jadi di sini 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kok ini jadi 5, Miss? Ya, betul. Karena kan dikurang 1. Ya, karena sudah diambil dari sini. Dikurang jadi 1 jam. Ya, jadi jam 15.60. Nah, di sini kita coret angka 6, lalu kita ganti angka 5. Angka 5 kita kurangkan angka 3, yaitu jam 2. Ya, jadi 2.30. Ya. Nah, jadi di sini waktu bangun dikurang waktu mulai tidur.
Waktu bangunnya jam 16.00 dikurang 13.30 sama dengan 2 jam 30 menit. Ya, jadi diingat jika 1 jam itu kita ganti dulu dengan 60 menit ya. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, di sini lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah sama dengan waktu selesai dikurang waktu bangun tidur ya. Jadi waktu selesainya itu pukul 17.30 dikurang 16.30. Nah, caranya seperti ini. Jadi 0 dikurang 0 ya sama dengan 0, lalu 3 dikurang 0 sama dengan 3, 7 dikurang 6 sama dengan 1 ya. Nah, jadi lamanya si Lani mengerjakan pekerjaan rumah yaitu 1 jam 30 menit. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk di pembelajaran kedua. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar setrikaan dan ada gambar magicom ya, atau penanak nasi. Di sini perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik ya. Jadi jika kabel itu diberikan aliran listrik, maka seketika energi listrik itu akan berubah menjadi energi panas. Lalu di sini ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ada kipas angin dan ada blender. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Seperti tadi, jika aliran listriknya itu kita colokkan, maka energi listriknya itu akan menjadi energi gerak. Ya, jika tadi energi listrik menjadi energi panas, nah untuk yang ini energi listrik itu menjadi energi gerak. Lalu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh, perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas, dan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Ya, anak-anak kan sekarang menggunakannya kompor gas ya. Lihat mami di rumah ya, menggunakan kompor gas untuk memasak. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas ya. Jadi energi kimia itu dihasilkan dari gasnya yang menjadikan energi panas. Lalu energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum itu memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Nah, kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Nah, pada tubuh kita itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak.
makanan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi gerak ya. Makanya nih kita sebagai manusia itu harus makan supaya kita mendapatkan energi ya. Nah, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sini beberapa contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, misalnya pada setrika listrik, lalu penanak nasi listrik dan kompor listrik ya, yang sudah seperti yang sudah dijelaskan pada teks di atas tadi. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Nah, pada saat menyalakan kipas angin itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, di sini contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah saat kita berolahraga. Energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita ya. Nah, ini perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, itu adalah saat kita berolahraga, maka akan merubah menjadi energi gerak. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Nah, pada saat memainkan rebana, terjadi perubahan energi gerak dari tangan menjadi energi bunyi pada rebana. Berikut adalah video dari contoh-contoh cara menghemat energi. Tahukah teman-teman kita harus menjaga sumber energi agar menyelamatkan bumi kita. Jangan lupa guys, 1. Mematikan AC ketika tidak digunakan. 2. Kita harus menghemat sumber energi air, matikan keran ketika tidak digunakan. 3. Kita harus menghemat sumber energi listrik, matikan lampu ketika di siang hari. Ayo teman-teman, kita menghemat energi di sekitar kita untuk menjaga bumi kita. 1. Untuk menjaga listrik kita bersepeda. 2. Menyambut casan HP jika tidak digunakan. Setelah melihat video tersebut, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menghemat energi di rumah. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak atau dengan baik. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Nah, demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak, lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain.
atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini yang dilarang ya, atau yang tidak berguna. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, di sini jawabannya, energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan. Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasehatinya bahwa tindakan yang ia lakukan tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini, mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Ilmu apa dong? Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik, inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, di sini tuliskan dua hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Di sini, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Untuk yang nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, di sini energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Yang nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Nah, jika waduk kering maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah pun kekurangan air. Nah, untuk yang nomor 5, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, yang pertama, jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Dan yang ketiga, banyak pekerjaan yang terganggu. Nah, ini adalah masalah yang muncul bila tidak ada listrik.
Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan, digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Nah, lama kegiatan tersebut adalah, di sini ya. Jadi selesainya Lani itu melakukan kegiatan itu pukul berapa nih? Pukul 5.30 ya. Lalu dikurang jam atau pukul Lani itu bangun tidur ya. Jadi 05.30 dikurang 05.00 ya. Jadi di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0, lalu 3 dikurang 0 sama dengan 3, 5 dikurang 5 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Nah, ini lama kegiatan yang dilakukan oleh Lani dari bangun tidur sampai selesai melakukan kegiatan. Lalu yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, di sini ya. Jadi waktu ayah sampai di rumah dikurang waktu ayah pergi bekerja. Jadi pukul 18.00 itu dikurang 07.30. Nah, di sini diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Ya, jadi seperti ini, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini seperti cara yang tadi. Jadi 17.60 ya. Jadi waktu atau pukul 18.00 itu kita ubah menjadi 17.60. Ya, jadi 00-nya ini kita ubah menjadi 60 menit. Ya, lalu untuk yang angka 8 ini, kita jadikan angka 7. Ya, jadi 17.60. Untuk belakangnya itu kita gunakan menit, ya. Lalu dikurang 07.30. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 7 dikurang 7 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, ini caranya ya anak-anak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan hari ini anak-anak sudah mengetahui perubahan energi ya. Tadi ada perubahan energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, dan sebagainya. Lalu mengetahui akibat dari tidak adanya energi listrik ya. Tadi kita tuh tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya karena tidak ada listrik. Lalu lampu pun tidak ada ya. Mengetahui contoh manfaat dari energi. Lalu mengetahui jenis-jenis satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi itu kita sudah belajar jam. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Oke, selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.